Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita masih tetap berbicara tentang kasih. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang motivasi kasih. Kali ini kita akan membahas tentang menghadirkan atmosfer kasih di dalam hidup kita. Saudara, atmosfer kasih adalah suasana kasih sayang yang dihadirkan dalam hidup kita. Melalui Yesus, Yesus membawa kasih Allah itu, atmosfer kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Atmosfer kasih dapat diwujudkan dengan memperhatikan dan memenuhi kebutuhan kasih sayang dalam hidup kita. Karena kasih itu seperti nutrisi atau gizi di dalam setiap hidup manusia dan yang berdampak di dalam hidup kita sehari-hari. Ya saudara, jadi kita tahu kalau atmosfer itu menjaga suhu bumi, ya saudara ya, agar tetap sejuk dan dapat didiami oleh manusia, hewan dan tumbuhan. Juga atmosfer itu menyediakan oksigen yang dapat kita hirup. Dan atmosfer itu melindungi manusia, hewan dan tumbuhan dari radiasi matahari. Begitu juga dengan kasih. Kasih Allah yang sempurna adalah kasih yang memelihara manusia dalam kehidupan kita. Atmosfer kasih Allah menyediakan segala sesuatu bagi kita manusia, seperti udara yang kita hirup setiap saat dan matahari pagi yang bersinar. Kasih Allah memberikan jaminan masa depan yang penuh pengharapan. Ya saudara, kasih kepada sesama memiliki banyak sekali manfaat. Artinya apa? Kita menjalin hubungan yang harmonis. Kasih sayang dapat membantu membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan keluarga, teman, dan juga lingkungan sekitar kita. Menurunkan stres. Kasih sayang dapat membantu mengalihkan fokus dari masalah yang ada sehingga otak kita menjadi tenang. Meningkatkan kualitas hidup. Kita lihat ayatnya di Mazmur 36 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dikatakan demikian, "Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan. Ya Tuhan, betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu." Saudara coba perhatikan, seluruh bumi dalam naungan atmosfer kasih Allah. Ya saudara, apakah saudara pernah merenungkan tentang kasih setianya Allah yang luar biasa? Kasih itu melingkupi kita seperti pagar yang menjaga hidup kita. Ya saudara, oleh sebab itu, mari kita mendekatkan diri kepada Dia dalam. Jadi kasih itu sangat berdampak di dalam hidup kita. Karena kasih sayang dapat menumbuhkan rasa syukur, kepedulian, dan empati terhadap orang lain. Ya saudara, menciptakan kedamaian di dalam batin. Ya, karena kasih sayang itu dapat mengurangi kebencian, kemarahan, iri hati, dan permusuhan. Ya saudara, dan kasih itu menularkan kebaikan. Perbuatan baik yang dilakukan kepada orang lain akan teringat di pikiran mereka dan mereka akan melakukan hal yang sama saat ada orang lain membutuhkan pertolongan. Jadi, manfaat dari kasih itu menjaga kesehatan mental kita juga. Karena kasih sayang dapat membantu mengurangi perasaan tertekan dan sedih.
kita tahu bahwa Allah kita adalah kasih. Kasih itu adalah anugerah dan cara hidup yang berarti memberikan diri kepada Allah. Kasih itu juga berarti mengutamakan kebutuhan orang lain daripada diri sendiri. Kasih merupakan perintah utama yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap orang percaya. Karena kasih itu memiliki ciri-cirinya, yaitu sabar, murah hati, tidak membesarkan diri, tidak menjadi sombong, tidak berbuat kasar, tidak mengutamakan kepentingan sendiri atau egois, tidak cepat marah, tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, ya, tetapi selalu dalam kebenaran. Karena manfaat dari kasih itu menyatukan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Membantu kita membuang rasa iri hati, amarah, egois, dan sifat membela diri. Membantu kita membalas kasih Allah serta meyakini kuasanya. Membantu orang lain. Kasih sayang ini dapat membantu orang lain yang sedang sakit merasa lebih baik. Ya, karena kita dapat mengalihkan fokus mereka daripada sakitnya. Ya, saudara. Jadi saudara, yang paling terutama adalah kasih itu melingkupi kita seperti pagar. Nah, ini yang disebut atmosfer kasih. Kita ada di dalam atmosfer kasihnya Allah. Ya saudara, bagaimanakah kita menghadirkan atmosfer kasih di dalam hidup kita? Kita lihat ayatnya, Roma 12 ayat 10. Dikatakan demikian, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya saudara? Jadi sebagai saudara-saudara seiman yang sudah bersatu dengan Yesus Kristus sebagai tubuh Kristus, hendaklah kita satu sama lain saling mengasihi dengan segenap hati. Dan marilah kita berusaha untuk saling menghormati kepada saudara-saudara seiman kita lebih daripada diri kita sendiri. Jadi saudara, kasih yang didemonstrasikan Tuhan Yesus melalui sikapnya serta seluruh tindakan di dalam hidupnya semasa ia masih di dunia ini ternyata mempunyai maksud, yaitu berujung pada tergenapinya penyelamatan Allah untuk kita. Kasih yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus itu mampu membereskan segala sesuatu, baik itu yang menyangkut relasi kita antara kita dan Allah, dan juga relasi kita antara sesama. Ya saudara, jadi atmosfer kasih ini membuat kita saling terikat di dalam kasih dan dibangun di dalam komunitas kita sebagai orang-orang percaya. Ya saudara, karena kita tahu kasih selalu mengalir kemanapun diperlukan. Karena kasih adalah dasar yang menunjang apapun di dalam kerajaan sorga. Demikian juga kasihnya Allah mengalir dimanapun manusia dapat menariknya. Dan hasil dari mengumpulkan kasih di dalam diri kita menghasilkan energi dan kekuatan yang kita butuhkan. Ya saudara, jadi tinggallah di dalam kasihnya Allah yang sempurna dan kekuatan kita akan bertumbuh dengan normal. Jadi saudara, Allah sudah memberikan teladan kepada kita melalui pengorbanannya Tuhan Yesus. Ya saudara, kasih adalah dasar yang menunjang apapun di dalam kerajaan sorga. Sama seperti kita bernafas dan menghirup udara masuk dan keluar. Demikian juga kasih Allah mengalir dimanapun. Setiap manusia dapat menariknya.
Jadi saudara, kasih yang terkumpul itu menghasilkan energi dan kekuatan yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, tinggallah di dalam kasih Allah yang besar dan sempurna itu, maka kekuatan kita akan bertumbuh dengan pesat. Ketika kita kekurangan, kita tidak akan pernah takut. Tidak ada uang karena kita tinggal dalam kerajaan Allah dan bernafas dalam atmosfer kasih yang besar. Kita lihat ayatnya, 1 Yohanes 4 ayat 18. Dikatakan demikian, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya saudara, jadi kasih Allah itu sempurna. Kasih Allah itu penuh. Kasih Allah itu lengkap di dalam diri kita. Itu berarti ada keberanian di dalam diri kita untuk percaya dan menghampiri Allah. Ketika kita datang kepadanya, tidak ada ketakutan lagi, karena kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Karena jika kita takut, kita ada dalam hukuman, dan orang yang takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Ya, kasih itu sangat besar di dalam kita, sehingga kita mempunyai percaya diri untuk mendekat kepada Allah. Ya, saudara. Ayat ini menekankan kepada kita bahwa kasih Allah yang sempurna menghilangkan rasa takut dan ketakutan, menunjukkan ketidaksempurnaan dalam kasih Allah. Ya saudara, jadi ayat ini menyatakan kepada kita bahwa jikalau ada kasih Allah di dalam diri kita, maka ketakutan akan menyingkir. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna yang kita rasakan melalui Kristus menghilangkan rasa takut. Dan rasa takut seringkali dikaitkan dengan rasa bersalah dan potensi hukuman yang bertentangan dengan kasih Allah yang menyelamatkan. Saudara, mengapa manusia menjadi takut? Ya saudara, sekarang kita mengerti tentang cara kerja kutuk. Dia beroperasi di dalam pikiran manusia. Itu memang harus disadari dan dikeluarkan dari hidup kita. Bahwa bagaimana pekerjaan kutuk itu menyebabkan manusia tidak dapat berpikir dalam anugerah. Ya saudara, jadi saat kita berpikir dalam anugerah, maka kita dapat menghirup udara kasih, atmosfer kasih, dan semua akan berjalan dengan lancar. Karena dalam kasih Allah sudah tersedia segala yang kita perlu untuk hidup berkelimpahan. Sementara ketakutan adalah lawan dari ketaatan. Jadi iblis akan terus bekerja dalam ketakutan kita, tetapi Allah akan bekerja melalui ketaatan kita kepada Dia. Yang terlebih penting lagi, kita berada di dalam atmosfer kasih. Sehingga ketakutan menjauh dari hidup kita. Kita tidak akan takut karena atmosfer kasih itu mendatangkan ketenangan. Ya saudara? Itulah sebabnya Allah menyediakan Taman Eden sebelum Allah menciptakan manusia. Taman itu telah dipersiapkan lebih dahulu untuk memelihara manusia ciptaannya, ya, agar hidup dalam kelimpahan. Kasih selalu menyediakan segala yang diperlukan oleh anak-anaknya. Ya saudara, demikianlah besarnya kasih Allah. Ya saudara, kita lihat ayat berikutnya, Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. Dikatakan demikian, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku,
seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Bahwa jika kita taat, kita akan tetap tinggal di dalam kasih-Nya, sama seperti Kristus taat kepada Bapaknya dan ia hidup di dalam kasih Bapaknya. Saudara tahu sebenarnya yang dimaksudkan adalah ketika kita taat kepada Kristus, kita akan ada di dalam atmosfer kasih itu. Atmosfer kasih itu menudungi kita, menjaga kita. Seperti itu ya saudara. Jadi mari tinggal tetap di dalam atmosfer kasih. Sehingga kita bisa saling mengasihi. Sama seperti Bapa mengasihi Yesus dan Yesus mengasihi kita. Ya saudara. Kita bisa lihat ayatnya. Matius 6 ayat 30. Dikatakan demikian. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ya saudara, sebenarnya firman ini mau mengatakan kepada kita bahwa mengapa kita harus takut? Ya, mengapa kita takut terhadap hidup ini? Karena kasih Allah yang besar itu, ia mendandani semua ciptaannya. Bunga-bunga di padang, rumput-rumput dipelihara oleh Tuhan, didandani sampai begitu indah. Ya, apalagi kita manusia. Ya saudara, ciptaannya yang serupa dan segambar dengan Dia. Ya, karena kasih-Nya itu, ia akan mendandani kita. Kita harus percaya dan jangan goyah. Jangan melihat apa yang terjadi di depan matamu, tetapi selalu berpikir bahwa kita serupa dan segambar dengan Allah. Tentunya pemeliharaan Allah lebih serius kepada kita. Pemeliharaan Allah mendandani kita. Ya saudara. Kita lihat ayat berikutnya, Yakobus 5 ayat 11. Dikatakan demikian, sesungguhnya kita menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya saudara, jadi di sini dikatakan orang yang berbahagia adalah orang yang tekun dalam hidupnya dalam kasih-Nya Tuhan. Orang yang tekun, Tuhan menyediakan segala kebutuhannya, bahkan pelipat gandaan, karena Tuhan itu penyayang dan pengasih dan penuh belas kasihan. Ya saudara, orang-orang yang bertekun akan diberkati Tuhan. Ini mencontoh kesabaran Ayub sebagai teladan bagi orang-orang percaya. Ayat ini dapat dimaknai sebagai orang-orang percaya harus saling bertanggung jawab dan saling mendoakan. Ketekunan Ayub menunjukkan ketabahan di dalam situasi pencobaan, apapun yang dia hadapi. Dia tetap percaya kepada Allah. Ketekunan ini lahir dari iman yang teguh dan yang berkemenangan, walaupun dalam penderitaan, hingga akhir di tengah-tengah penderitaannya. Hasil dari tindakan Allah terhadap Ayub menyatakan bahwa di dalam segala kesulitan Ayub, Allah sangat memperhatikan dia. Dan dengan penuh kemurahan, Allah menyokong dia. Di sini kita tahu bahwa Allah memperhatikan seluruh umatnya. Bukan saja Ayub, tetapi kita orang percaya diperhatikan oleh Allah. Bahkan di dalam penderitaan kita, Ia akan memelihara dengan kasih dan kemurahan. Kita lihat ayat berikutnya. 1 Yohanes 4 ayat 7-8 dikatakan begini,
Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara, kasih adalah sifat Allah sendiri yang dinyatakan dengan mengaruniakan anaknya kepada kita dan mengambil bagian dalam penyelamatan hidup kita. Oleh sebab itu Allah mengasihi kita, maka kita yang sudah mengalami kasih, pengampunan, dan pertolongannya wajib menolong orang lain. Ini adalah pemahaman mendalam mengenai hubungan antara kasih Allah dan juga kasih kita sebagai orang percaya. Jadi kasih Allah harus menjadi dasar dari ketaatan kita. Dan kasih Allah juga harus menjadi sumber kepada sesama kita. Kasih Allah harus menjadi teladan ketika kita juga bisa mengasihi sesama kita. Dan kasih harus dinyatakan dengan perbuatan dalam kebenaran. Dan siapapun yang tidak mengasihi berarti dia belum mengenal Allah. Ya saudara? Jadi saudara, kita diingatkan di dalam firman Tuhan bahwa kasih Allah digambarkan sebagai kasih yang tak terbatas, adil dan tidak mementingkan diri sendiri. Kasih Allah diberikan kepada semua orang tanpa syarat, apapun keadaan dan situasinya. Ya saudara? Jadi saudara, marilah kita hidup dalam atmosfer kasih yang dapat diartikan bahwa kita hidup dalam suasana penuh cinta kasih dan penerimaan. Karena atmosfer kasih dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan kita, di dalam komunitas kita, bahkan di dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam kehidupan bergereja. Ya saudara, marilah saudara kita wujudkan atmosfer kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui doa dan penyembahan kita. Kita bersandar kepada Tuhan, memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Biarlah atmosfer kasih Allah tetap ada di dalam diri kita masing-masing. Kasih yang abadi, sempurna, dan tiada bersyarat. Kasih Allah dapat dirasakan dalam kehidupan kita, di dalam kerukunan berumah tangga, di dalam kehidupan pribadi, di dalam hubungan dengan sesama, dan di dalam kehidupan bergereja. Demikianlah kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.